Hello. Kembali lagi di channel Lelah Nonton. Kali ini Raja Nonton akan merecap film Yes Man yang sangat menginspirasi. Film ini mengisahkan seorang pria yang sudah tidak memiliki semangat namun bangkit setelah mengikuti seminar Yes Man. Check it out, jangan lupa subscribe. Di awal kita akan melihat seorang pria sedang mereject sebuah telepon sambil kesal. Kemudian telepon pria tersebut berdering kembali. Pria itu mengangkatnya dan dia mengobrol dengan temannya di telepon. Pria tersebut bernama Carl. Carl sedang berada di toko DVD, memilih DVD yang akan ia beli sambil teleponan. Ketika Carl akan membayar di kasir, ternyata temannya yang menelepon ada di luar toko DVD tersebut dan menyuruh Carl untuk keluar. Teman Carl bernama Pete. Lalu Pete mengajak Carl ke sebuah bar untuk bertemu dengan teman-temannya, sekaligus membuat pengumuman bahwa Pete akan bertunangan. Ketika Carl sedang mengobrol, ia melihat mantan istrinya dan mantan istrinya pun menghampiri. Carl tidak menginginkan itu. Carl langsung berpura-pura sibuk lalu meninggalkan teman-temannya dan mantan istrinya. Ketika Carl telah berpamitan, dia pun menabrak seorang pramusaji bar sehingga menyebabkan kekacauan. Sial sekali hidup Carl. Selanjutnya scene memperlihatkan Carl akan berangkat kerja. Carl seorang pegawai bank. Di kantor, Carl mendapatkan berita buruk dari teman kerjanya yang bernama Norman. Carl gagal dipromosikan naik jabatan. Norman mencoba menghibur Carl dengan mengajak ke pesta kostum di rumahnya. Namun Carl menolak dan hari-harinya menjadi bad mood. Ketika ia sedang beristirahat di luar kantornya, ia bertemu dengan temannya yang bernama Nick. Carl tidak antusias ketika temannya mengajak berbicara. Lalu Carl bertanya tentang kesibukan Nick. Ternyata hidup Nick dipenuhi dengan liburan dan kesenangan. Memberitahu Carl bahwa rahasia dia bisa seperti itu karena kata yes. Lalu mengajak Carl untuk datang ke sebuah seminar yes. Nick tidak akan menolak apapun perintah yang datang padanya. Kemudian Nick menyuruh Carl untuk memberikan perintah melempar kantor Carl dengan batu. Dan Nick pun melempar kaca kantor Carl dengan batu. Nick dikejar penjaga kantor itu lalu kabur. Hari-hari Carl berjalan seperti biasanya, berangkat ke kantor, menolak setiap pengaju modal, membeli DVD dan menontonnya. Ketika ia sedang asik nonton, Pete datang ke rumah Carl sambil marah kepada Carl karena tidak mengangkat telepon Pete dan menolak datang ke pertunangan Pete. Pete marah karena Carl tidak mengetahui nama belakang calonnya. Pete pergi dari rumah Carl, kemudian terlihat Pete dan Rooney datang ke rumah Carl lagi. Melihat kondisi Carl yang telah kaku dan menganggap Carl bukan teman yang baik karena jarang melakukan kegiatan dan selalu suram. Carl terbangun dari tidur, ternyata hal tadi hanyalah mimpi. Carl memikirkan tentang mimpi itu dan dia melihat selebaran seminar yes yang diberikan Nick. Scene memperlihatkan Carl datang ke seminar yes. Di seminar tersebut Nick menemukan Carl, kemudian duduk di sebelah Carl dan memberi nasihat kepada Carl. Seminar dimulai. Carl kaget ketika tiba-tiba seluruh peserta seminar tersebut mengatakan yes bersama-sama. Seminar yes tersebut adalah seminar motivasi bahwa kesadaran dan energi kehidupan adalah dengan mengatakan yes. Peserta seminar bertanya kepada Carl, namun Carl mengatakan tidak, membuat seluruh peserta menyuruh Carl mengatakan yes. Lalu pengisi seminar membuka sepatu dan berlari kepada Carl, bertanya, apakah Carl ada yang menyuruh datang ke sini? Carl mengatakan yes. Tapi Carl mengatakan tidak ketika ditanya yakinkah dengan kata yes. Si pengisi seminar pun memberitahu Carl dampak atas perkataannya. Apa yang dikatakan si pengisi seminar tersebut ternyata sedang dirasakan oleh Carl. Lalu Carl pun mulai mengikuti apa yang pengisi seminar itu arahkan. Sehingga Carl terus mengatakan yes dan siap mengatakan yes pada setiap hidupnya. Nick senang bahwa Carl bisa tergabung dengannya. Scene memperlihatkan ada orang yang meminta tumpangan kepada Carl. Nick mengatakan bahwa Carl bisa mengantarnya. Ketika sampai di dalam mobil, orang tersebut ingin meminjam HP Carl dan Nick menyuruh Carl untuk mengiyakan. Carl selesai mengantarkan orang tersebut. Ketika turun dari mobil Carl, orang tersebut meminta uang pada Carl dan Carl memberikannya, namun kesialan menimpa pada Carl. Mobilnya tiba-tiba mogok, mengharuskan dia berjalan mencari pom bensin terdekat. Ketika Carl sedang mengisi bensin, datanglah seorang wanita yang akan mengisi bensin juga. Carl dan wanita itu saling mengobrol, lalu memberi tumpangan kepada Carl. Carl menerima tawaran itu. Wanita itu mengendarai motor dengan kencang, membuat Carl ketakutan. Sampailah Carl ke tempat mobilnya yang sedang mogok. Ketika wanita itu akan meninggalkan Carl, wanita tersebut mencium Carl. Malam itu Carl terlihat gembira.
Sepertinya keuntungan mulai datang untuknya. Keesokan harinya, Carl menatap selebaran seminar Yes. Dia mulai meyakini bahwa kata Yes akan membawa dia kepada keberuntungan. Lalu Norman, teman di kantor Carl, menelepon, menawarkan untuk bekerja di hari Sabtu. Selanjutnya Carl berada di kantor, datang seorang pengaju modal yang berbisnis kue. Dan dia menerima ajuan modalnya, tidak seperti biasanya selalu menolak. Carl datang ke ruangan Norman. Ternyata pekerjaan yang ditawarkan Sabtu adalah tentang akan dipromosikannya Carl dan kenaikan gajinya. Kemudian scene memperlihatkan di mana Carl sedang bercerita kepada teman-temannya terkait seminar Yes di sebuah bar. Dan dia menceritakan bahwa kata Yes telah merubah hidupnya. Dan teman-temannya meminta Carl untuk mentraktir teman-temannya pada saat itu. Carl bersenang-senang, dia mabuk dan memainkan game Dance Revolution dengan perfect, sehingga menjadi pusat perhatian. Ternyata benar, kata Yes mengubah hidup Carl. Carl tiba-tiba mencium seorang wanita di bar, lalu pria besar menghampirinya dan marah atas ciuman Carl kepada wanita itu. Pria itu mengajak Carl berduel. Carl menerimanya, pertarungan terjadi, namun Carl melantur dan salah memukul orang karena mabuk. Carl dihajar oleh pria besar itu, namun teman-temannya memisahkan pertarungan tersebut. Selanjutnya scene memperlihatkan Carl bangun dari ketidaksadarannya. Dia berada di toilet dan tersenyum. Carl keluar dari rumahnya, bertemu dengan tetangganya yang nenek-nenek. Si nenek tersebut meminta bantuan kepada Carl untuk membetulkan rak. Carl pun membantunya, namun ketika selesai membantu, nenek itu meminta Carl memuaskan hasrat si nenek. Carl bingung menolaknya karena dia tidak bisa mengatakan tidak. Namun Carl langsung kabur, tapi kesialan datang lagi tiba-tiba. Bajunya kejepit pintu, lalu dia terjatuh dari tangga dan anjing akan menggigitnya. Selanjutnya scene memperlihatkan Carl menerima untuk memuaskan hasrat si nenek. Carl sedang di kantornya saat ini. Dia menerima pesan dari Norman di PC-nya untuk mendatangi pesta kostum Harry Potter. Carl mengiyakan undangan tersebut dan akan datang. Selanjutnya scene memperlihatkan Carl sedang berbicara di telepon rumahnya. Ia selalu mengiyakan hal apa saja yang datang kepadanya. Lalu scene memperlihatkan pintu rumahnya selalu didatangi oleh orang-orang. Carl menjadi sibuk. Carl mengikuti les gitar, penerbangan, bahasa Korea, membantu acara amal dan selalu meng-ACC setiap ajuan modal tanpa melihat bidang bisnisnya. Carl menjadi sangat semangat. Carl datang ke sebuah bar atas undangan selebaran yang ia terima. Tak disangka di klub itu ia bertemu kembali dengan wanita yang pernah membantu mengantarkannya. Wanita itu bernama Allison. Dia adalah penyanyi di klub itu. Allison mendatangi bar untuk meminta minum. Akhirnya Carl berbincang-bincang bersama Allison di bar hingga berjalan bersama. Carl merasa senang karena Allison tersebut mengajak untuk datang ke kelasnya esok hari. Selanjutnya scene memperlihatkan Carl akan siap-siap tidur. Namun Rooney menelepon, mengajak Carl bertemu di klub biasa mereka bertemu. Pagi tiba, Carl datang ke kelas wanita tersebut dalam keadaan mabuk Red Bull. Carl penuh semangat dan langsung berlari. Tapi tiba-tiba peserta kelas dan wanita itu melihat Carl terjatuh kelelahan. Dan mereka menjadikan Carl sebagai objek foto. Selanjutnya Carl terlihat sedang minum air putih sambil mengobrol dalam dengan Allison. Mereka saling cerita tentang hubungan masa lalunya. Scene terlihat Carl sedang ngobrol bersama Pete di sebuah restoran. Carl ditemani oleh wanita yang ia temukan di Wayfinder. Kemudian datanglah Lucy, tunangan Pete. Lucy memiliki masalah, dia tak memiliki teman untuk memilih kartu undangan pertunangannya. Lalu Pete meminta Carl untuk menemani Lucy. Selanjutnya Carl datang ke pesta kostum Harry Potter. Ia datang dengan Allison. Setelah selesai dari pesta kostum Harry Potter, Carl dan Allison berjalan-jalan dengan menggunakan motor. Dan Carl diminta untuk mengendarai motor oleh Allison. Sampailah di tujuan. Ternyata Carl dan Allison pergi ke panggung Hollywood dengan cara ilegal. Panggung yang begitu indah dan megah. Carl pun bernyanyi, suasana menjadi romantis dan Carl pun bercumbu dengan Allison. Selanjutnya Carl mengobrol dengan Allison di bangku penonton. Ketika sedang asik mengobrol, penjaga memergoki mereka dan mereka pun kabur. Terlihat banyak yang mengantri di kantor Carl. Mereka ingin mengajukan pinjaman modal yang pasti di-ACC oleh Carl. Namun masalah terjadi. Hal itu bagi Norman menjadi penurunan peminjaman dalam skala besar. Wakil presiden dari kantornya akan datang dan ingin berbicara dengan Carl. Norman merasa mereka akan dipecat. Lalu Carl dan Norman menghadap kepada wakil presiden dari kantornya itu. Hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Ternyata hasil dari banyaknya pinjaman kecil yang di-ACC Carl meningkatkan keuntungan. Kemudian Carl diajak bekerja dengan bos besar perusahaan itu dan mendapat pujian luar biasa. Selanjutnya Carl sedang berada di toko undangan bersama Lucy, tunangan Pete.
Carl dan Lucy banyak bertanya kepada penjaga toko yang berkewarganegaraan Korea. Hal itu membuat penjaga toko itu marah. Namun Carl mengajaknya berbicara bahasa Korea. Penjaga toko itu pun akhirnya luluh dan curhat. Lalu Carl menanggapinya. Akhirnya dia mau melayani Carl dan Lucy. Ternyata di luar toko tersebut ada yang sedang ingin bunuh diri. Tanpa basa-basi, Carl mencoba untuk membantu menggagalkan bunuh diri itu. Dia masuk ke kamarnya dan mencoba membujuk agar orang tersebut tidak jadi bunuh diri. Kemudian Carl memainkan gitar sambil menyanyikan sebuah lagu untuk orang tersebut. Orang tersebut tersentuh dengan lagu yang dimainkan Carl dan dia ikut bernyanyi sambil menangis. Bahkan orang-orang yang menonton kejadian itu pun ikut bernyanyi dan akhirnya orang tersebut berhasil diselamatkan oleh Carl. Scene selanjutnya memperlihatkan Carl sedang berada di sebuah bandara. Ia bertemu dengan mantan istrinya. Mantan istrinya ternyata akan liburan dengan pacarnya. Dan Carl memberitahukan juga bahwa dia mengaku-ngaku akan berlibur dengan pacarnya. Carl pergi ke Lincoln, random dan sesuai jadwal penerbangan terdekat. Di Lincoln, Carl dan Allison berkunjung ke beragam tempat. Mereka juga menonton pertandingan football di sana. Kemudian Carl dan Allison berkunjung ke pabrik pemotongan ayam yang membuatnya pingsan karena tidak kuat dengan pemotongan ayam di sana. Selanjutnya Carl terlihat sedang berjalan-jalan dengan Allison. Namun hujan turun, membuat Carl dan Allison harus berteduh. Ketika mereka sedang berteduh, Allison mengatakan perasaannya kepada Carl. Dan Carl pun menerima. Mereka pun berpelukan. Selanjutnya terlihat Carl dan Allison sedang membeli tiket. Tiba-tiba ada polisi datang dan ingin menanyai Carl. Carl ditangkap. Dia ditanyai tentang kecintaannya kepada negerinya. Carl dituduh teroris dari beberapa bukti yang polisi temukan. Ketika polisi sedang menanyai Carl, ternyata banyak info yang baru pacarnya ketahui. Bahkan sampai Allison pacarnya baru mengetahui bahwa Carl pernah menikah. Carl meminta membawa pengacara. Pete datang. Dia menjadi pengacara Carl menjelaskan semuanya kepada polisi. Bahwa Carl akan selalu berkata yes terhadap apapun yang datang padanya. Disebabkan seminar yang telah dilalui Carl. Ketika Pete sedang mengurusi pembebasan Carl, Allison marah karena menganggap bahwa penerimaan Carl terhadap perasaannya hanyalah sebuah kepalsuan. Polisi melepaskan borgol Carl dan Allison. Allison lekas pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Carl. Carl merasa menyesal karena menyembunyikan banyak hal dari Allison. Carl mencoba meminta maaf dan mengejar Allison. Namun Allison mengetahui bahwa Carl akan mengiyakan setiap apapun perintah yang datang dari siapapun. Sehingga Allison meminta Carl menjauh dan dia pun menjauh. Scene memperlihatkan Carl sedang nonton TV dan merasa sedih. Ia menjadi murung bahkan pada saat meeting dan latihan penerbangan. Telepon Carl kepada Allison tidak pernah diangkat. Carl mencoba menghibur diri dengan melakukan bungee jumping. Ketika itu ia mendapatkan telepon dari wakil presiden perusahaannya. Ia menyuruh agar Carl mau berbicara kepada Norman bahwa cabang perusahaannya akan ditutup. Carl murung, namun ketika ia memeriksa mailbox teleponnya, ia mengingat bahwa ia memiliki agenda untuk Pete. Carl memberikan pesta meriah untuk Pete dan Lucy di malam itu, mengumpulkan orang-orang, sehingga membuat semua yang datang bahagia. Carl menjodohkan wanita Korea dengan Norman pada saat itu. Di sisi lain, Carl tetap mencoba menelepon pacarnya, namun telepon tetap di-reject. Lalu terlihat Rooney akan berkencan dengan nenek-nenek yang menjadi tetangga Carl. Carl sampai di rumahnya, telepon berdering. Dia bergegas mengangkatnya. Ternyata telepon itu datang dari mantan istrinya. Dia ingin bercerita kepada Carl tentang hubungannya yang sedang tidak baik-baik saja dengan pacarnya. Carl sedang mendengarkan cerita mantan istrinya, tapi istrinya tiba-tiba nyosor pada si Carl. Pada saat itu Carl menolak hal tersebut. Carl pergi dari rumah mantan istrinya. Carl mendapatkan beberapa kesialan kembali. Scene memperlihatkan pengisi seminar sedang menyetir mobil. Tiba-tiba Carl muncul dan tabrakan terjadi. Scene memperlihatkan Carl berada di rumah sakit bersama Pete dan Rooney. Carl menanyakan kondisi pengisi seminar. Kemudian si pengisi seminar muncul menanyai mengapa Carl bisa ada di mobilnya. Ternyata Carl ingin membatalkan janji tentang mengatakan yes terhadap segala sesuatu. Ternyata Carl salah memahami hal tersebut. Jadi kata yes dimaksudkan untuk menjadi pendorong agar mau membuka diri ketika akan mengawali sesuatu. Carl mulai paham, ia menanyakan jam dan lari dari rumah sakit tersebut. Ketika Carl akan menaiki lift, ia bertemu Lee, orang yang pernah Carl approve pinjamannya. Carl meminjam mobil Lee, namun Lee tidak punya mobil. Lee meminjamkan motor dari hasil pinjaman yang di-ACC Carl. Carl mulai ngebut dengan motor Lee, dia kaget karena motor Lee berbeda dari motor pacarnya yang pernah ia gunakan. Ternyata Carl datang ke kelas Allison di pagi hari. Carl ingin mengajak Allison mengobrol dan melanjutkan hubungannya. Namun Allison menolak dan melanjutkan kegiatan berlari. Carl tidak pantang menyerah. Ia mengejarnya sambil memberikan alasan mengapa ia ingin melanjutkan.
Ia menjelaskan dan menceritakan bahwa hari ini ia sudah berubah dan berjanji tidak akan mengatakan yes tanpa alasan. Akhirnya Allison luluh dan mereka pun bercumbu pada saat itu. Terlihat Carl dan pacarnya sedang mengadakan acara amal yang besar. Lalu scene memperlihatkan seminar kembali. Terlihat di seminar tersebut para pesertanya tidak berpakaian, yang membuat kaget pengisi seminar itu. Dan itu adalah akhir dari scene film ini. Oke, menginspirasi bukan? Jadi kata yes adalah kata yang bisa menghantarkan kita kepada mengawali setiap aktivitas. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya.